Hai, perkenalkan saya Windri Dezentia, CPNS Formasi Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Pemerintah Kabupaten Subang. Di video ini saya akan menjelaskan tutorial penginputan data kasus perempuan dan anak menggunakan produk aktualisasi saya, yaitu format pendataan kasus yang terintegrasi dengan dashboard sederhana. Langkah pertama adalah membuka file format pendataan kasus perempuan dan anak 2025. Nah, dalam file ini terdapat 4 sheets dengan fungsi yang berbeda. Yang pertama, sheets referensi dropdown yang digunakan untuk mengelola daftar pilihan yang akan ditampilkan dalam dropdown pada sheets input data kasus nanti. Di sini terdapat daftar pilihan bulan, daftar pilihan jenis kelamin korban, status penanganan, jenis-jenis kasus, dan lain sebagainya. Nah, perlu menjadi catatan bahwa sheets ini bukan untuk umum. Sheets ini hanya berhak dikelola dan diedit oleh admin. Kita lanjut pada sheets kedua, yaitu input data kasus. Nah, sheets inilah yang merupakan halaman utama tempat kita menginputkan data kasus berdasarkan dokumen laporan yang ada. Di sini terdapat kolom penginputan bulan, tanggal kejadian, tanggal pelaporan, kecamatan, hingga status penanganan. Selanjutnya, sheet ketiga, sheet rekap otomatis. Nah, di sheet ini berisi hasil rekapitulasi otomatis berdasarkan data yang kita inputkan pada sheets input data kasus. Rekapitulasi data diklasifikasikan berdasarkan kasus per bulan, kasus per kecamatan, kasus anak per jenis kasus perempuan per jenis kasus per kategori kasus per jenis kelamin korban, dan kasus per jenis kelamin pelaku. Selanjutnya, sheet dashboard. Nah, di sheet inilah data-data yang telah terekap otomatis akan disajikan secara visual. Sheet ini terhubung dengan sheet rekap otomatis, dan sheet rekap otomatis juga terhubung dengan sheet input data kasus. Jadi, ketika kita menginputkan satu data kasus, maka sheet rekap otomatis dan sheet dashboard akan menyesuaikan secara otomatis, sehingga proses pengelolaan data kasus tidak lagi menjadi sesuatu yang rumit dan memakan waktu. Kita langsung saja pada tutorial penginputan data di sheet input data kasus. Kita mulai dari kolom paling kiri, yaitu kolom penginputan bulan. Caranya cukup klik sel, lalu klik icon dropdown di sisi kanan sel, maka daftar pilihan bulan akan muncul. Daftar pilihan atau dropdown ini merupakan hasil dari tabel yang sudah dirancang di sheet referensi dropdown sebelumnya. Kita misalkan data yang akan diinput adalah data kasus bulan Juni. Selanjutnya, untuk mengisi tanggal kejadian di input message sudah dituliskan masukkan dalam format dd/mm/yyyy atau tanggal _bulan _tahun. Contohnya, kasus terjadi di tanggal 1 Juni 2025. Selanjutnya, untuk mengisi kolom tanggal pelaporan masih menggunakan format yang sama. Contohnya, kasus dilaporkan pada tanggal 3 Juni 2025. Untuk mengisi kolom kecamatan, sama seperti kolom bulan tadi, tinggal klik selnya, lalu klik icon dropdown, dan pilih kecamatannya. Kita contohkan kasus terjadi di Kecamatan Subang. Masih dengan cara yang sama, untuk jenis kelamin korban, kita misalkan korbannya adalah perempuan. Lalu untuk kategori kasus, kita contohkan di sini kasus anak. Nah, apabila di kolom kategori kasus kita memilih kasus anak, maka yang perlu kita isi selanjutnya adalah kolom jenis kasus anak. Sedangkan jika di kolom kategori kasus kita memilih kasus perempuan, maka kolom selanjutnya yang perlu diisi adalah kolom jenis kasus perempuan. Nah, kita contohkan kasusnya adalah kasus anak, maka yang perlu diisi adalah kolom jenis kasus anak, contohnya penelantaran anak. Untuk kolom jenis kasus perempuan, kita kosongkan saja, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, untuk nama korban, di sini disarankan untuk menuliskan inisialnya saja, contohnya AA. Dan untuk usia, masukkan cukup angkanya saja, contohnya 12. Nama pelaku juga kita inisialkan, tapi ini balik lagi ke keputusan masing-masing ya, boleh dituliskan, boleh diinisialkan untuk nama pelaku. Di sini contohnya inisialnya BB dengan usia 40 tahun. Jenis kelamin pelaku contohnya laki-laki. Dan hubungan pelaku dengan korban, karena ini kasusnya penelantaran anak, pelakunya kita asumsikan orang tua. Terjadi di rumah tangga. Kemudian sumber data, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada Motekar, kemudian ada bidang PA jika pelapor langsung melaporkan ke bidang PA, bisa juga ke bidang PP atau dari PPA Polres, SAPA 129 atau RP3. Selanjutnya untuk kolom Motekar penanggung jawab, kita cukup ketikkan saja misalnya Motekar bernama Ani Suryani dengan status penanganan, bisa dipilih apakah
masih diproses, selesai, atau diakhiri dengan kesepakatan. Contohnya di sini diakhiri dengan kesepakatan. Baik, kita sudah selesai menginput data. Selanjutnya untuk melihat rekapitulasi data, kita bisa buka sheet rekap otomatis. Nah, di sini sudah terisi secara otomatis data yang kita inputkan tadi. Untuk rekap data kasus per bulan ada 1 kasus, kasus per kecamatan ada 1 kasus, karena memang data yang kita inputkan baru 1 kasus. Nah, untuk lebih melihat bagaimana sheet rekap otomatis dan sheet dashboard bekerja, di sini saya sudah menyiapkan file format pendataan kasus versi yang sudah diinputkan data, yaitu data kasus bulan Juni hingga bulan Agustus. Oke, selanjutnya kita langsung saja klik sheet rekap otomatis. Nah, pada tabel rekap kasus per bulan bisa kita lihat bahwa total kasus yang terjadi ada 43 kasus. Angka ini merupakan akumulasi dari data kasus yang diinputkan di bulan Juni, Juli, dan Agustus. Pada tabel rekap per kecamatan, hasilnya juga konsisten bahwa total kasus yang terjadi ada 43 kasus. Selanjutnya, pada tabel rekap kasus anak per jenis kasus ada 41 kasus, dan pada tabel rekap kasus perempuan terdapat 2 jenis kasus. 41 kasus anak, 2 kasus perempuan, dan total 43 kasus. Selanjutnya untuk tabel rekap per jenis kelamin, baik jenis kelamin korban maupun pelaku tidak dapat dipastikan selalu konsisten dengan total pada tabel rekap lainnya. Hal ini terjadi karena tidak semua case dapat teridentifikasi jenis kelamin korban maupun pelaku. Contohnya pada kasus perkawinan anak dan perceraian anak. Pada kasus ini kita tidak bisa menentukan siapa korban dan pelaku dan apa jenis kelaminnya sebagaimana pada kasus-kasus yang lain. Selanjutnya kita ke sheet dashboard. Nah, disinilah data hasil rekapitulasi disajikan secara visual untuk lebih memudahkan interpretasi hasil inputan. Pada diagram ini terlihat dengan mudah bahwa kasus terbanyak terjadi di bulan Juli. Kemudian, jika dilihat berdasarkan kecamatan, Kecamatan Subang merupakan wilayah dengan kasus tertinggi, disusul oleh Kecamatan Ciasem, lalu Kecamatan Dawang. Selanjutnya, pada diagram jenis kasus anak, ternyata kasus tertinggi adalah perkawinan anak, kemudian pelecehan seksual, lalu persetubuhan. Untuk jenis kasus perempuan, karena memang hanya 2 kasus, jadi ada kasus kenakalan remaja dan TPPO. Selanjutnya, kita juga bisa melihat diagram per kategori kasus, di mana ada 95% kasus anak dan 5% kasus perempuan. Kemudian ada 42% korban laki-laki dan 58% korban perempuan. Dan untuk jenis kelamin pelaku ada 96% pelaku laki-laki dan 4% pelaku perempuan. Nah, seperti itulah tutorial penggunaan format pendataan kasus perempuan dan anak yang telah saya rancang. Apabila video tutorial ini kurang jelas atau terlalu cepat, Bapak Ibu dapat mengakses buku panduan yang telah saya susun untuk memudahkan penggunaan format. Buku panduan tersebut bisa diakses melalui barcode ini. Link buku panduan juga akan saya sematkan di deskripsi video. Sekian video tutorial ini, terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, serta arahan kepada saya. Semoga upaya kecil ini dapat memberi dampak positif bagi perlindungan perempuan dan anak yang lebih baik ke depannya.